Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku kelas 12. Hari ini kita akan bertemu lagi dalam pelajaran MEM, yaitu pelajaran bahasa Inggris ya. Oke anak-anakku, pagi ini semoga kalian semua sehat walafiat, kita semua dalam keadaan yang baik ya, dan kalian semangat untuk belajar. Sebentar lagi MEM akan tampilkan PPT untuk pembelajaran kalian di pertemuan pertama, yaitu KD1 mengenai news item. Oke, jangan kemana-mana, check it out. Oke, my student. Hari ini adalah pertemuan kita pertama ya. Di pelajaran pertama bahasa Inggris di kelas 12. Untuk anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini yang akan membahas adalah mengenai news item text. Dalam hal ini, kalian akan mempelajari tentang bagaimana membuat sebuah berita ya. Jadi, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mengenai item text. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kalian bisa membuat berita ya. Secara pengetahuan kalian tahu apa itu item text. Kemudian secara ketampilan kalian bisa membuat item text ya. Kita mulai ya anak-anakku sekalian. Oke, kita mulai dari definisi dari apa itu news item text. News item is a text that informs the reader about newsworthy or important event of the day. Newsworthy, which means worthy to be preached, so not all events can be reported. Only important events are newsworthy. If the event is not important, then it is not worthy to be reported and known to many people. Artinya bahwa news item adalah sebuah teks yang menginformasikan pembaca tentang kejadian atau peristiwa sehari-hari yang layak untuk dijadikan berita karena memang penting. Newsworthy itu berarti layak ya. Newsworthy itu berarti layak untuk diberitakan. Jadi tidak semua kejadian bisa diberitakan. Hanya kejadian-kejadian penting saja yang layak diberitakan. Itu adalah definisi dari news item text. Jadi, news item itu kita memberikan informasi kepada orang lain yang memang penting. Aduh, diem dulu. Punya mau makan apa? Nanti ini kan nanti di itu ya? Ya, bisa dipotong. Nasi goreng. Nasi goreng. Oke. Video deh. Nasi goreng. Yang masang dulu lagi. Oke, kita lanjutkan. Oke. Kemudian, purpose of news item text. The purpose of news item text is to inform the readers about newsworthy or important event of the day. Jadi, tujuan dari news item text adalah untuk menginformasikan pembaca tentang sebuah peristiwa atau kejadian penting sehari-hari ya. Jadi kita tujuannya dalam membuat berita adalah memberikan informasi kepada pembaca mengenai kejadian dan peristiwa penting yang terjadi sehari-hari. Nah, untuk bisa membuat sebuah berita yang baik, kita harus tahu strukturnya. Generic structure of news item. Apa saja
unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah news item text. Yang pertama adalah main event atau newsworthy event. Section that tell a summary of an important event that occurred. Dalam hal ini adalah berita utamanya. Main event itu adalah berita utama. Bagian yang menceritakan ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa penting yang terjadi. Ini adalah berita yang akan kita berikan kepada pembaca beritanya. Kemudian yang kedua adalah background event atau elaboration. Tell in detail the background of the accident, who is involved, where and how the event occurred. Jadi dalam struktur ini isinya adalah menceritakan secara rinci tentang latar belakang kejadian atau peristiwa itu terjadi. Siapa yang terlibat di situ, di mana kejadiannya, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Dalam bahasa Indonesia sama dengan bahasa Inggris. Jadi ini adalah hal-hal yang harus ada dalam sebuah berita, yaitu 5W1H. Ya, kalian sudah paham ya 5W1H. Kemudian yang terakhir adalah search. Search itu adalah a new source may be a research statement, a witness comment, an opinion of expert, or a statement from a related party of an event. Jadi source itu narasumber atau sumbernya. Sumber berita itu bisa beda-beda ya. Bisa jadi bagian terakhir sumbernya itu beritanya bisa jadi dari hasil wawancara kita dengan narasumber. Kalau dari kejadian accident, mungkin kecelakaan, bisa kita dari komentar saksi, mungkin juga dari pendapat para ahli atau expert itu tadi opinion, atau juga bisa dari pernyataan dari pihak terkait dalam suatu peristiwa, mungkin polisi, ya itu bisa dijadikan narasumber. Oke, next. Language feature of news item text. Jadi adalah ini ciri-cirinya. Gimana sih ciri-cirinya? Apa sih news item text? Ciri-cirinya yang pertama adalah focusing on circumstance. Yang kedua adalah using material process. Di sini maksudnya adalah ciri dari news item itu focusing on circumstances. Ini adalah informasinya tuh fokus tentang kejadiannya, ya, difokuskan tentang kejadian atau peristiwa apa yang akan kita jadikan sebuah berita. Kemudian juga menggunakan material process. Jadi kita harus ada step-stepnya bagaimana itu terjadi. Oke, ini adalah salah satu contoh teks yang masuk ke dalam kategori news item, ya. One that as tornadoes last Illinois, US. Ya, ini adalah kejadian tentang bagaimana tornado itu terjadi. Ya. A tornado touched down near Russell, Illinois, Thursday evening. Nah, kita lihat di situ ya. Jadi, fokus pada apa yang mau kita beritakan. Di sini adalah fokusnya tornado. Kapan terjadinya tornado di sini? Diberitahu adalah Thursday evening. Leaving one dead and causing substantial damage. Ya, menyebabkan kematian dan banyak kerusakan.
Jadi kita lihat di sini benar-benar terlihat bagaimana ada unsur-unsurnya yang tadi Mem menjelaskan harus ada 5W 1H. Ya, ini adalah contoh sebuah berita. Ya, fokus pada beritanya, harus jelas di mana terjadinya, kenapa terjadinya, semuanya jelas di sini. Kalian bisa baca ya. Nah, setelah kalian baca, kita analisis nih. Mana itu main event-nya, mana itu background event, dan apa saja, dari mana saja sumbernya atau source-nya. Ya, dipahami dulu, dibaca dulu. Kita bahas sama-sama ya, anak-anakku. Kita lihat dari mulai main event. Ya, ini adalah berita utamanya. Di mana sih berita utamanya? Apa sih berita utamanya ini? Kita lihat bahwa berita utamanya mengenai tornado ya. Jadi berita utamanya adalah a tornado touched down near Rochelle, Illinois, Thursday evening, leaving one dead and causing substantial damage. Ini adalah inti dari beritanya mengenai tornado yang terjadi di kota Rochelle pada hari Kamis sore dan menyebabkan ada korban jiwa dan kerusakan. Kemudian background event. Latar belakangnya apa nih? Ya, kita lihat di sini latar belakangnya ada the fatality took place in Verdale, Illinois. P.T. Thompson, Public Information Officer for Illinois Emergency Management Agency, confirmed for US Today early Friday. The victim was 67 years old woman. Dan di sini bahwa yang jadi korban itu seorang perempuan yang berumur 67 tahun. Terjadinya bagaimana? Kita lihat di sini ada tiny hamlet of Verdale is about 60 miles northwest of Chicago and took the direct hit when a large twister crossed Interstate 39. Jadi di sini kita lihat latar belakangnya seperti apa. Kenapa ini bisa terjadi? Ini dijelaskan di situ ya. Kemudian kita lihat lagi analisis sumbernya dari mana aja nih, gitu ya. Sumbernya yang pertama berarti dari fire agency, dari pemadam kebakaran. Kemudian juga dari Illinois Emergency Management Agency, jadi dari apa istilahnya ya? Petugas untuk menangani musibah ya, musibah dalam arti ini berarti musibah tornadonya. Jadi dari petugas yang menangani musibah tornado. Nah, ini contoh dari mana kita menganalisa sebuah news item text. Nah, sampai sini materi mem yang bisa sampaikan. Nah, untuk tugasnya, mem ingin kalian mencari contoh sebuah news item text, boleh itu dari internet, boleh itu dari berita, di koran, majalah, pokoknya mengenai sebuah berita, kalian tuliskan, kemudian kalian menganalisa mana main eventnya, mana background eventnya, dan siapa narasumber atau source-nya. Oke, anak-anakku, dikerjakan ya. Minggu depan kalian bisa kirimkan via WA ke Mem. Oke, baik anak-anakku, itu tadi materi dari Mem ya, mengenai news item. Oke, sebelum kita akhiri, ada tugas dari Mem. Ya, untuk minggu depan, kalian dimohon untuk mempersiapkan 1. Tonton sebuah berita di TVRI
Ada banyak berita ya di jam 9. Kemudian kalian buatlah beritanya dalam bahasa Inggris. Itu saja anak-anak. Oke, sampai ketemu minggu depan. Semoga semuanya tetap semangat. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum.